Kabarnya anak ibu semua? Baik. Sehat, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai aktivitas belajar kita, ya, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa. Mana ketua kelas? Silakan dipimpin. Bangkit, silakan. Doa mulai.
bilangan. Apa sih Pak? Operasi bilangan adalah kumpulan bilangan yang nilainya bulat, yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan positif, dan nol. Dan nol. Nah itu adalah bilangan bilangan bulat dan bilangan bulat. Jadi biasanya bilangan bulat itu dipakai dengan garis bilangan. Nah terus kalian suka pergi belanja? Ada ya. Kalau suka berbelanja, pernah tidak kalian kurang membawa uang? Nah, kalau pernah berarti itu kalian yang namanya sudah berhutang. Kalau berhutang nilainya apa? Negatif. Ya, itu sekilas untuk tentang operasi bilangan bulat. Nah, terus lagi Ibu ada pertanyaan ya. Misalnya, coba bandingkan dengan anak-anak sekalian. Bandingannya nilai berapa kalau misalnya 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. Dibandingkan dengan 4 ditambah min 5 sama dengan 1. Nah, jadi apa bedanya? Ada yang bisa jawab? Ya, Peggy? Kalau 4 plus 5 sama dengan 9, Ya. itu bilangan positif. Bilangan positif. 4 plus min 5 sama dengan min 1 adalah bilangan negatif. Adalah bilangan negatif. Jadi kalau 4 ditambah 5 itu adalah 9, dia bilangan positif. Kalau 4 ditambah min 5 itu sama dengan min 1. Kenapa dia min 1? Kenapa tidak 1, Bu? Itu karena tandanya ada plus dan minus. Kalau plus dan minus itu bertemu berarti tandanya berubah menjadi minus. 4 dikurang 5 sama dengan 1. Sampai sini paham? Paham? Kalau sudah paham, sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita, yaitu operasi penjumlahan pengurangan, ada baiknya kita harus mengetahui ya tujuan dari pembelajaran kita ini apa? Ya, silakan perhatikan di depan. Boleh anakku? Ya, silakan perhatikan di depan. Ini tujuan dari pembelajaran, kelihatan? Kalau Ibu duduk kelihatan ya? Lihat. Nah, di situ ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita harus tahu bahwa menjelaskan konsep bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Menentukan hasil operasi penjumlahan bilangan bulat secara benar. Ya. Menentukan hasil pengurangan bilangan bulat secara benar. Terus menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan menunjukkan sikap teliti dan bertanggung jawab. Nah, jadi kalau dari tujuan ini sudah kita pahami, jadi nanti diminta kepada siswa agar tercapainya tujuan ini. Jadi tentang pengurangan dan penjumlahan harus bisa. Ya, sudah paham? Nah, kalau sudah paham, lanjutkan kita ke materi yaitu apa tadi? Judulnya? Apa judulnya? Apa? Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang di belakang diperhatikan ya. Ini untuk judul kita hari ini. Nah, sebelum itu ya, waktu nanti itu ada video animasi untuk kita biar tidak jenuh belajarnya ya. Jadi kita lihat tonton videonya. Tapi sebelum itu kan tentang penjumlahan pengurangan ini tidak begitu kalian aku udah tahu. Nah, kamu harus tahu ya, karena di SD itu sudah diajarkan penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini silakan kalian tonton video ini, nanti disimak, diamati, nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Silakan tonton ya. Nah, ini dia. Silakan diperhatikan. Wah, sudah lama kita tidak pergi camping.
Kamu ingat tidak waktu kita camping dengan teman-teman kelas? Aku ingat Pipo, udaranya sekarang juga adem banget kayak waktu itu. Malah kayaknya lebih dingin lagi nih. Masa sih? Di sini tulisannya suhu sekarang 21 derajat. Kalau lebih dingin lagi, suhunya bisa negatif dong. Hah? Negatif? Itu loh, dalam bilangan bulat kan ada angka yang negatif dan positif. Aduh, yang kayak gimana tuh Pipo? Aku lupa. Operasi hitung Aku bantu biar kamu ingat lagi ya, Bol. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Berarti kalau pecahan atau desimal itu bukan bilangan bulat ya? Bukan, Bol. Yang termasuk bilangan bulat itu yang seperti ini. Oh, ini maksudmu yang negatif dan positif tadi. Ya, ini adalah gambar garis bilangan bulat. Titik angka 0 adalah bagian tengahnya. Sebelah kiri adalah sisi negatif, sebelah kanan adalah sisi positif. Udah lanjut aja lagi ya. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kayak 2 dikurang 1 sama dengan 1 gitu. Itu sih gampang. Kalau negatif 5 ditambah 6, kamu bisa hitung tidak, Bol? Wow, mendadak susah. Berapa ya? Hahaha, ayo kita hitung bersama. Negatif 5 ditambah 6 sama dengan... Kita hitung pakai garis bilangan bulatnya ya. Pertama, kita mulai dari titik 0 di tengah. Lalu negatif 5 artinya kita hitung 5 angka ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5 sampai deh di titik negatif 5. Kemudian ditambah 6. Berarti dari titik negatif 5 kita hitung 6 angka ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhentinya di titik angka 1. Jadi negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Tadi itu penjumlahan. Kalau pengurangan kayak gimana? Contohnya seperti ini. Negatif 4 dikurang 7 sama dengan seperti tadi. Kita mulai dari titik 0. Terus kita hitung 4 angka ke arah kiri kan? Benar. Setelah itu dikurang 7. Berarti dari titik negatif 4 kita hitung lagi 7 angka ke arah kiri. Jadi negatif 4 dikurang 7 sama dengan negatif 11. Dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita bisa dapat kesimpulan seperti ini. A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Oke, aku udah mulai ingat lagi nih. 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Negatif 2 dikali penjumlahan dan pengurangan. Jadi paham ya? Kayak kalau misalnya tandanya negatif ya ke kiri. Kalau tandanya positif ya ke kanan. Ingat, yang di tengah tadi adalah 0, bukan kosong ya. Menyebutkannya 0. Nah, kalau sudah dilihat dari video tadi, apa isinya? Tentang apa? Tentang apa video tadi? Tentang apa? Hah? Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan. Tangan bersimpang.
penjumlahan bilangan bulan. Penjumlahan ini ada contoh misalnya. Contohnya misalnya 7 ditambah min 3. Nah, sama dengan berapa? Tadi pakai apa namanya? Pakai garis bilangan ya. Nah, garis bilangan tadi di tengah tadi apa? Apa cuma? Jadi dengar ya, kalau misalnya untuk kalian di buku itu pakai mistar ya, biar rapi. Ini untuk ke kanan ya, tandanya apa? Jangan lupa ya, tanda panah ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Nah, ya kalau misalnya kita buat seperti ini, kalau misalnya dia 7 ditambah 3, tidak usah langsung saja ya, 10. Tapi kalau tandanya seperti ini, berarti yang pertama apa? 7 itu tanda apa? Positif. Kalau positif berarti dia ke kanan. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditambah berapa tambahnya? Ditambah negatif 3. Berarti kalau plus ditambah dengan minus berarti nih. Jadi dari angka berapa? 7 ke 7 dikurang 3 kemana angkanya? 7 dikurang 3, 5 berapa? Berarti dikurang ke 3. Berarti 7 ke 3. 1, 2, 3. Hasilnya berapa? 4. Bagaimana? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Tidak. Kalau tidak, ada satu soal ya, satu soal lagi ya. Min 10 ditambah 15. Siapa yang mau jawab? Siapa ngerti? Boleh sini ngerti maju ke depan. Boleh pakai garis bilangan ngerti ya? Nah, nanti kita sama-sama pakai garis bilangan. Nggak apa-apa kalau ya. Berarti kan ngerti ya? Nah, 10. Perhatikan ngerti ya, yang di bangku boleh kamu oleh cari. Kalau misalnya 10 tambah 15 berarti konsepnya ya, kalau biar kita ingat berarti kalau minus itu punya hutang ya. Kalau minus itu kita konsepkan punya hutang. Kalau misalnya punya hutangnya min 10 berarti hutangnya 10 ditambah 15 berarti dibayar 15. Berapa? Hutang 10 dibayar 15. Berapa? Ingat? Min atau plus hasilnya? Plus berapa? 5. Itu kalau kita konsepnya tidak pakai garis bilangan. Tapi kalau pakai garis bilangannya tadi, nah ini ngerti yang akan menjawab ya. Coba yang di bangku tulis ya. Min 6 ya, tulis di bukunya. Min 6 ditambah min 9. Min 6 ditambah
ditambah min 9. Coba dicari di buku itu. Ya, coba dicari. Sambil kita nunggu Hetty, ya. Sambil kita nunggu Hetty, biar pemahamannya, oh kalau yang penjumlahan plus dengan plus saja itu mudah ya. Ya. Ya, silakan. Yang 10 gimana ini? Min 10 berarti ke kiri. Nah, dari satu dari satu titik. 0, 1, 2. Nah. Bisa. Ya, yang 10. Hitung ya. Nah, boleh. Min 6 ditambah min 6 ditambah min 9. Silakan. Min 6 ditambah min 9. Oh, berarti tandanya itu negatif ketemu negatif ya. Hasilnya 5. Boleh. Tepuk tangan untuk Hetty. Terima kasih Hetty. Ya. Perhatikan. Nah, kan kata ibu tadi kalau di buku bisa ya, harus rapi ya. Nah, kalau di sini min 10 ditambah 15 tadi sudah ibu jelaskan, hutang 10 dibayar 15. Jadi sisanya kembaliannya ada 5. Nah, cara bilangannya, oh kalau dia minus atau negatif dia ke kiri dulu. Jadi garis bilangannya dari 0 sampai 10 ke kiri. Terus tadi kata ditambah 15 dari min 10 hitung lagi ke kanan sampai 15. Ketemulah hasilnya adalah 5. Paham? Nah, bagaimana yang tadi? Yang min 6 ditambah min 9. Ada yang bisa? Ada yang sudah jawab? Min 6 ditambah min 9. Ada? Ada? Ya? Seperti aturan aturan penjumlahan itu, kalau positif ketemu positif, dia tetap positif. Kalau negatif ketemu dengan negatif, dia hasilnya negatif. Itu kalau penjumlahan ya. Kalau negatif ketemu dengan negatif, dia itu tetap negatif karena dia masuk ke penjumlahan bukan perkalian. Nah, terus lagi kalau misalnya bertemu misalnya di tengah positif dan negatif, ya. Berarti dia itu kalau ketemu seperti itu, berarti dia lihat dulu tandanya. Harus memperhatikan tanda. Bagaimana? Ada yang bisa? Berarti kalau dia negatif 6 ke kiri 6 langkah. Terus ditambah lagi katanya negatif 9. Berarti kemana? 3. Kemana? 3? Bukan. Tadi kalau dia ditambah negatif 9 berarti dia arahnya kemana? Ke kiri. Berarti dia ke kiri semua. Nah, berapa hasilnya? Ya, silakan. Ada yang bisa? Ya, berarti hutangnya itu 6, nambah lagi hutangnya 9. Nah, begitu. Bisa? Bisa? Bagaimana? Ya, berapa lagi? Hutangnya 6, nambah lagi ke warung tadi, nambah lagi hutangnya 9. Jadi hutangnya berapa? Negatif? Nah, silakan Peggy. Ya, boleh di yang ini, yang saja ya, yang jawaban dari ya, sama juga yang di situ sampai dengan 15. Yang bikin, yang hapus bayi ini. Terus di sana tambahin sampai berarti
enam. 6. Ya, yaitu min 6. Terus ditambah lagi min. Nah, silakan lanjut dari 9 angka dari 6. Nah, lanjut ya. Jadi hasilnya adalah min. Ya, tepuk tangan dulu untuk Peggy. Nah, berarti pemahamannya sudah sudah ini ya, sudah bagus ya. Nah, jadi konsepnya kalau yang negatif ketemu negatif, dia hasilnya tetap negatif. Di sini lihat dulu ya. Sebelum kita ke pengurangan, di sini ada buka dulu. Nah, ini yang tadi bilangan bulan tadi sudah dijelaskan, sudah dijawab oleh Siva tadi. Bilangan negatif, 0, bilangan positif. Terus kalau himpunannya ya, nah itu ditulis dalam himpunan. Kalau himpunan itu A sampai Z itu namanya boleh ditulis ya, boleh di apa namanya itu, boleh A, boleh B, boleh C ya, itu namanya himpunan. Jangan lupa kurung kurawal ya, kurung kurawal itu bukan kurung biasa ya. Jadi min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 itu adalah namanya bilangan bulat. Terus penjumlahan bilangan bulat tadi, ibu ngomongkan dari awal tadi itu aturannya. Positif ketemu positif ya. Positif ketemu positif, dia hasilnya positif ketemu positif, hasilnya positif. Positif itu di aturan penjumlahan. Ya. Contohnya 5 ditambah 3 sama dengan 8. Terus lagi negatif ditambah negatif. Negatif kecuali negatif dikali negatif baru positif. Kalau dia ditambah berarti hasilnya tetap negatif, sama seperti contoh yang ini tadi. Ya, contoh yang min 6 ditambah min 9. Nah, kalau yang ini min 5 ditambah min 3 dia sama-sama negatif, hasil negatif yaitu negatif 8. Nah, ini yang positif ditambah negatif atau negatif ditambah dengan positif itu katanya kurangkan, ambil angka yang lebih besar. Contohnya min 8 ditambah 5 sama dengan min 3. Berarti utang min 8 dibayar 5, kembaliannya adalah 3. Ya. Nyambung sampai sini? Nyambung. Alhamdulillah kalau nyambung. Terus ini penjumlahan ya. Contoh soalnya tadi itu sudah kita bahas ya di luar. Terus yang pengurangan. Nah, pengurangan itu pengurangan bilangan bulat atau umumnya katanya pengurangan penjumlahan dengan lawan bilangan. Di situ sudah ada contoh 8 negatif 3. Jadi kalau dia sudah dalam ini ya, ini bedanya ya. Kalau dia ada kurung seperti ini ya, sebelum sudah ada tanda positif atau negatif, ada dalam kurung, terus ada lagi tanda, itu dia kali hasilnya. Jadi 8 negatif 3 sama dengan 8 ditambah 3 sama dengan 11. Sama kalau kayak gini ya, pakai garis bilangan, dia katanya 8 ke kanan. Berarti 8 ke kanan tambah tentunya ya, 8. Terus ditambah lagi dengan 3 ke kanan lagi, berarti 11. Ibu tanya lagi, sudah bisa menggunakan garis bilangan? Sudah bisa? Nah, yang kedua dia ada negatif 5, negatif 4. Negatif 5, negatif 4 itu negatif 5 ditambah negatif 4. Berarti kalau negatif ketemu negatif tetap negatif. Terus negatif 7, negatif, nah ini ya, ini sama seperti ini tandanya ya. Sebelum tanda kurung dan setelah tanda kurung ada tanda. Negatif 7, negatif 2. Berarti 7 ditambah 2 sama dengan min 5. Kenapa dia min 7 ini utangnya 7 baru dibayar 2. Jadi sisanya 5. Nyambung? Nyambung. Kalau nyambung, kita lanjut lagi ke pengurangan. Ini ya.
contoh untuk soal pengurangan. Nah, itu. Ada yang bisa menjelaskan contoh dari itu? Lihat dulu, pakai garis bilangan. Bisa? Bisa? Ada yang bisa? Ya? Nah, perhatikan yang di depan itu adalah negatif ketemu negatif. Karena di dalam kurung berarti 5 10 negatif ketemu berarti plus 10 ditambah 5 sama dengan 15. Terus min 4 min 6 itu min 10. Min 3 min 8 berarti min 3 ditambah 8. Karena dia utang 3 dibayar 8 hasilnya 5. Terus nah ini ya. Ada di kalau soal cerita ini biasanya kalau matematika itu biasanya ada penerapannya ya. Penerapan di soal cerita ini biasanya dia menggunakan kata sehari-hari ya. Nah, misalnya di sini ada contoh suhu udara. Perhatikan anak-anak sekalian, perhatikan di depan ya, perhatikan di depan. Di sini ada penerapan soal cerita ya. Penerapan soal cerita. Yang pertama, suhu udara. Kita memakai suhu udara. Biasanya kalau suhu udara ini memakai derajat ya. Jadi katanya pagi hari itu 2 derajat Celcius. Malamnya min 5 derajat Celcius. Ya. Perubahan suhunya berarti min 5 dikurang 2 sama dengan. Nah, kembali ke aturan tadi. Berarti kalau dia katanya negatif ketemu dengan positif itu ambil yang lebih besar. Berarti berhubung dia min 5 yang lebih besar, berarti min 5 depan. Min 5 karena duanya tadi di kanan kembali ke kiri, dia tandanya berubah dari positif menjadi negatif. Jadi min 5 min 2 hasilnya min 7 derajat. Nah, kalau di soal tentang keuangan, Rina mempunyai hutang. Nah, inilah hati tadi. Kalau kita penjumlahan pengurangan itu konsepnya hutang ya. Rina mempunyai hutang 40.000. Ya, dia membayar baru 25.000. Berapa sisanya? 5 karena dia sudah hutang tadi ada 40 baru bayar 25 tinggal 15.000. Ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Sebelum kita lanjut. Nah, ini ibu ada tips ya. Tips katanya untuk menghitung. Nah, katanya gunakan garis bilangan seperti yang kita tadi ya. Kalau misalnya kita bilangan, kadang-kadang kita langsung sekian. Nah, tapi kalau sudah ada negatif positif, kita pakai garis bilangan. Terus gunakan tanda kurung. Ya, yang tadi ya, tanda kurung yang seperti yang tadi. Nah, kan min 6 kalau didikte min 6 ditambah min 9. Oh, kenapa dikurungi? Nah, jangan lupa pakai tanda kurung. Terus biasakan menuliskan operasi secara lengkap agar tidak bingung. Nah, kalau secara lengkap tadi gimana? Oh, kalau misalnya dia ada misalnya kalau min 2, oh jangan sampai lupa ada minnya, ada negatifnya ya. Itu kenapa? Halo, hai. Perhatikan di depan ya. Sudah? Nyambung sampai sini? Nyambung. Nah, kalau sudah nyambung berarti coba ya. Ada yang ditanyakan? Ya, ditanyakan. Nah, kalau tidak ditanyakan, langsung kita ke ini kan sudah dibagi dengan kelompok ya. Kelompok ini ya, kelompok A yang ini Fahri ya. Kelompok A, kelompok Fahri. Kelompok B itu Henti, kelompok C Peggy ya. Ada 3 kelompok, sudah ibu bagi dengan gaya sesuai dengan gaya belajar. Nanti kita presentasi di depan. Kalau presentasi di depan bagus ya. Nah, untuk yang materi kelompok ini sudah ibu siapkan untuk KPD. Nanti kamu ini Fahri untuk kelompok kamu, kelompok A. Jangan lupa tulis ya di atasnya kelompok
sebelum mengerjakannya ya, sebelum mengerjakannya yang kelompok A ibu minta nanti hasilnya presentasi ya, presentasi dari kelompok A. Nah, kalau kelompok B itu nanti presentasinya menggunakan ini. Ya, menggunakan kelompok ini. Terus kelompok C menggunakan garis bilangan seperti yang di atas. Ya, silakan tulis di lembar kerjanya masing-masing, di alatnya masing-masing. Ibu minta kerjanya sudah sama ya, karena ini kerja kelompok. Karena ini kerja kelompok, bukan kerja sendiri. Jadi teman-teman yang lain, ya, anak-anak ibu yang lain, silakan tuangkan ide-idenya. Yang belum misalnya paham, yang belum paham dari soal tersebut boleh ditanya dengan ibu, ya, boleh ditanyakan dengan ibu agar mengerti. Mana? Yang kelompok ini, kelompok A ini ya. Kan kamu nanti ada yang kelompok ya ini yang kelompok B, kelompok B kan? Mana saudara namanya? Ya, yang depan namanya. Nah, di sini ada media. Ya, ini media warna ini kan dia nah, ini memang belum mana yang kelompok C lihat apa? Nah, yang merasa belum, misalnya aku belum paham yang ini boleh tanya ya. Ini aku yang disebut
tidak mengadakan satu saja ya. Bagaimana? Nah, yang ini silakan. Nah, jangan lupa namanya. Jadi yang ini tulisan aja jawab pertama. Yang situ jawab. Ya. Tetap kondusif ya. Walaupun kerja kelompok tetap kondusif dengan fasilitasnya. Ini dikasih soalnya begini. Nomor 1, nomor 2 itu yang ada di sini itu diisi semua ya. Kalau misalnya tidak sama, soalnya itu cepat selesai ya. Kalau selesai, silakan dikerjakan. Yang belum jelas nanti boleh ditanya lagi. Ya, tetap bonusin itu tetap tertib ya. Tetap tertib. Kalau B tetap tertib. Ya, apa? Kemana? Pakai garis merah ya. Nah, Pak. Bukan ini dari bawah ini sebanyak 10 langkah. Nah, dari bawah sebanyak 10 langkah terus ya. Soalnya bawahnya yang ini pakai ini ya. Berapa hasilnya? Nah, ini berarti kalau sudah dapat poin ini 20 ini jadi satu. Oh ini kita bilang dulu.
Apa ini? Ah, ya betul. Yang
silakan kerjasamanya. Ini Pak Adil sama Pak El. Ada Pak Kami? Yang mana? Ini jangan. Pokoknya yang lupa dulu
Nah ini kan 30 Boleh ya, nanti pas presentasi yang maju, yang duduk di bangku ya, kelompok lain boleh kalau ada yang ditanyakan boleh bertanya atau memberi saran boleh ya, saran boleh. Nah, jadi apa namanya itu paginya nanti sebelah sudah ya. Tulis kelompoknya jangan lupa kelompok A, B atau C. Silakan lanjutkan dulu. Silakan diskusikan siapa yang akan membuka diskusinya. Jangan lupa nanti diperkenalkan ya nama-nama anggotanya. Baru presentasi, baru membahas soal-soalnya. Ya. Ada lagi yang belum jelas? Ada lagi yang belum jelas? Pakai apa namanya gambar garis bilangan. Yang ini kalau ini tapi maksudnya itu baca ini ini yang kelompok tadi yang bagian itu loh. Nah ini. Sampai itu tadi. Silakan yang dikerjakan, silakan diselesaikan, anak-anak ibu semuanya, silakan diselesaikan kerja kelompoknya, kerjasamanya, siapkanlah siapa yang akan membuka diskusinya ya. Ya, kalau pakai garis bilangan, kita tetap konsep garis bilangan ya.
Sudah? Silakan apa namanya? Kita mulai presentasi ya. Nah, presentasi yang untuk A itu tetap pada apa namanya? Garis bilangan, yang B menggunakan apa namanya itu ulat tangga, yang C menggunakan garis bilangan. Ayo siapa yang mau maju duluan? Siapa yang mau maju duluan? Silakan kelompok B. Kelompok C. Ya, silakan kelompok ini. Silakan kelompok C maju duluan. Jangan lupa ya. Silakan. Gimana kelihatan? Ini lagi. Boleh? Ini yang ya, silakan ke kelompok ini mungkin agak mengenai. Nah, kamu tidak perlu dibalik di situ dekat ini. Mengenai nih. Ya. Silakan presentasikan kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok C akan memperkenalkan diri. 1 Lourdes Madaya, 2 Fedi, 3 Widya, 4 Siva, 5 Muna, 6 Rafael. 1 suhu di pagi hari adalah -4 derajat Celcius pada siang hari. Suhu naik 10 derajat Celcius pada sore siang hari. -4 derajat Celcius tambah 10 derajat Celcius sama dengan 6 derajat Celcius. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari -4 ditambah 10. 1, 2, 3, 4 ditambah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok berapa? Kelompok B. Silakan kelompok B bertanya. Kenapa 4 ditambah 10 tidak aku 15? Karena B4 itu anggap saja utang 4 terus dibayar dengan 10. Kan ada kembalian 6. Jadi 4 tambah 10 sama dengan 6. Bagaimana? Bagaimana? Sudah? Sebelum ditutup, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok C ya. Presentasinya dengan jawabannya. Kata apa tadi? Yang kelompok B katanya kenapa -4 itu ditambah 10 tidak 16. Nah, sudah dijelaskan berarti katanya dia itu sudah punya utang 4. Terus dibayar dengan 10 sama dengan 6. Bagaimana? Ada lagi yang mungkin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Silakan ditutup. Yang lain bisa melihat.
terlebih dahulu. Yang pertama ada Resti Aliasa dan yang kedua ada Monica Noviri Hadiani dan yang ketiga ada Angel Melandi dan yang keempat ada Desti Arianti dan yang terakhir ada Henti Anggraini. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang menggunakan gelar tambah. Ali memiliki uang 50.000. Ia meminjam 25.000 ke temannya. Berapa saldo Ali sekarang? Jadi kami akan menjelaskan dari 50. Kita hitung saja dari 50 dan ini ditambah. Jadi kita tambah saja, kita hitung saja dari 50. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai kita hitung sampai 25 dan hasilnya adalah 75. Apa yang ingin bertanya? Ada yang tanyakan? Kelompok ada yang tanyakan? Kalau tidak, nah perhatikan dulu ya sebelum dia ditutup oleh kelompok B. Nah dia menggunakan ular tangga. Jadi untuk menggunakan menghitungnya dia dari soal ini kan 50.000, 25.000. Jadi diambilnya angkanya 2 angka di depan ya. Dia menggunakan 50 ditambah berapa tadi? 25 hasilnya 75.000. Apakah sudah jelas? Kalau tidak ada, berarti silakan. Ada, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok A. Kelompok A. Jangan lupa memperkenalkan diri ya. Silakan. Sini lagi kali. Nah, agak sini agak dekat meja. Nah, silakan. Sini balik, sini lagi balik. Agak sini untuk melihat ini. Sini ya. Nah, dekat kursi. Nah, di pagi hari adalah untuk mendengarkan ya. Pada suaranya agak keraskan sedikit. Yang 50 tolong kondusif tetap tertib. Silakan. Suhu di pagi hari adalah min 4 pada siang hari suhu naik 10 Celcius. Berapa suhu siang hari? Jawaban min 4 Celcius tambah 10 Celcius sama dengan 6 derajat Celcius. Ya. Terus ada lagi soalnya. Seorang pemain bola dengan 5 poin karena pelanggaran, kemudian mencetak 12 poin. Berapa total poinnya? Jawaban min 5 tambah 12 sama dengan 7 poin. Suatu daerah memiliki suhu min 3 Celcius, lalu suatu suhu turun 5 derajat Celcius lagi. Berapa suhu sekarang? Jawaban min 3 Celcius dikurang 5 derajat Celcius sama dengan 8 derajat min 8 derajat Celcius. Berarti yang kelompok lainnya ada 3 soal. Silakan. Ada yang tanya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kelompok A ya. Berarti kalau sudah presentasi seperti ini berarti
jawab dan kalian kumpul. Ya, ini ibu kasih satu-satu. Dua, tiga, ini berapa? Nah, silakan dijawab ya. Silakan dijawab. Ya, silakan dijawab. Itu dari pelajaran kita hari ini, soalnya itu silakan dijawab masing-masing. Ya, itu kan kalian ya. Nah, silakan dijawab. Kalau sudah selesai, boleh ditunjukkan. Silakan dijawab. Silakan dijawab. Ya, silakan itu coba lima soal ya. Itu tentang materi hari ini. Kalau sudah selesai, boleh kumpul. Ya, sudah silakan kumpul. Kumpulnya per sini ya. Di bangku saja. Kumpulnya di sudah. Nah, dari pelajaran kita hari ini ya, sambil kalian tentukan tes. Ya. Kira-kira apa yang kita dapat simpulkan dari materi kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada? Silakan Husna. Kegunaan yang menggunakan bilangan juga mengikuti aturan dasar seperti bilangan positif ditambah atau dikurang. Bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif dan bilangan negatif ditambah atau dikurangi bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Perlu juga mempertimbangkan dari masing-masing tanda bilangan dan menggunakan aturan jumlahan dan pengulangan yang sesuai. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Untuk pertemuan kita selanjutnya itu tentang perkalian dan pembagian bilangan Bu. Boleh kalian cari di buku ya. Kalian kita untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya. Terus sebelum itu kita kembalikan lagi ke ketua kelas ya untuk berdoa. Silakan. Ketua kelas berdoa. Doa mulai.
dapat ilmu.